Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN, saya Yusuf Ahmada. Buat kalian yang kemarin belum lolos SNMPTN, tetap semangat ya. Masih banyak jalan lain kok untuk kalian bisa masuk ke PTN, salah satunya adalah SBMPTN. Nah, pada video kali ini saya mau sharing nih tentang soal-soal tes potensi skolastik untuk pengetahuan kuantitatif buat persiapan kalian yang mau menghadapi UTBK buat SBMPTN 2020. Soal-soalnya saya ambil dari soal-soal tahun kemarin dan juga saya dapat dari referensi yang lain. Oke, seperti apa? Simak penjelasannya berikut ini. Oke guys, kita langsung mulai aja dari soal yang pertama. Di sini ada nilai 2030 kuadrat dikurangi 2029 kuadrat adalah sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian sebenarnya bisa mengkuadratkan satu-satu, cuman nanti akan makan waktu cukup lama, jadi saya sarankan lebih baik kita gunakan cara cepatnya aja. Gimana sih? Nah, kita ingat bahwa kalau ada persamaan A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita ubah jadi A min B dikali A plus B. Jadi di sini 2030 kuadrat dikurangi 2029 kuadrat itu bisa kita ubah menjadi 2030 dikurangi 2029 dikali 2030 ditambah 2029 atau sama dengan 1 dikali 4059. Jadi hasilnya adalah 4059. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah soal, diketahui 0 kurang dari X kurang dari 5. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di situ diketahui P sama dengan 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat dan Q sama dengan 2 ditambah X. Nah, di sini X-nya kan antara 0 sampai 5. Kita bisa memisalkan X-nya adalah angka-angka di antara 0 sampai 5. Misalnya, di sini untuk X sama dengan 1, maka nilai P-nya adalah 1 min 1 pangkat 4 dikurangi 1 min 1 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 0. Sedangkan nilai Q-nya sama dengan 2 ditambah 1. Nilainya sama dengan 3. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, ternyata nilai Q lebih besar daripada P. Tapi apakah itu jawabannya? Nah, kita coba misalkan lagi, kalau X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, maka nilai P-nya sama dengan 1 min 4 pangkat 4 per 1 min 4 kuadrat. Atau hasilnya adalah negatif 255 dibagi negatif 15. Hasilnya adalah 17. Dan nilai Q-nya adalah 2 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 6. Dari sini, ketika X-nya sama dengan 4, ternyata nilai P-nya lebih besar daripada Q. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan. Berarti jawabannya adalah yang D, bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Soal berikutnya, di situ ada 3 buah lingkaran A, B, C. Kemudian kita disuruh menentukan daerah yang diarsir adalah. Nah, coba teman-teman kita perhatikan dulu gambar arsiran antara lingkaran A dengan lingkaran B. Gambar atau bagian yang diarsir itu merupakan A irisan B. Kemudian kalau kita lihat gambar pada soal, gambar yang diarsir itu merupakan daerah himpunan C yang digabung dengan himpunan A irisan B, atau bisa kita notasikan jadi C gabungan A irisan B. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di situ di dalam lingkaran besar terdapat 2 lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar seperti pada gambar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah berapa? Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa 2 lingkaran kecil ini bersinggungan di pusat lingkaran. Artinya bahwa jari-jari lingkaran besar itu sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran kecil atau sama dengan diameter lingkaran kecil, yaitu 4 cm. Jadi untuk
mencari luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas lingkaran yang besar dikurangi 2 kali luas lingkaran yang kecil, atau sama dengan pi RB kuadrat dikurangi 2 pi RK kuadrat, di mana RB itu adalah jari-jari lingkaran besar, RK adalah jari-jari lingkaran kecil. Atau sama dengan pi dikali 4 kuadrat dikurangi 2 dikali pi kali 2 kuadrat, atau 16 pi dikurangi 2 kali 4 pi, itu 8 pi. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di situ pada persegi ABCD, AE sama dengan EF sama dengan FB sama dengan AG sama dengan GH sama dengan HD. Kemudian garis EK dan garis FL tegak lurus terhadap garis AB, dan garis GK dan HL tegak lurus terhadap garis AD. Rasio atau perbandingan antara luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir adalah berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya cukup mudah. Kita cukup membuat gambar menggambar garis bantu aja. Nah, di sini bisa dilihat di situ terdapat beberapa kotak, di mana jumlah kotak yang tidak diarsir ada 3 kotak, sedangkan jumlah kotak yang diarsir ada 6 kotak. Berarti perbandingan atau rasio daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir adalah 3:6, atau sama dengan 1:2. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika AD sama dengan BD, kemudian sudut P sama dengan 55 derajat, dan sudut Q 48 derajat, maka nilai sudut X adalah berapa derajat? Nah, di sini diketahui panjang garis AD sama dengan garis BD. Artinya, segitiga ABD berarti merupakan segitiga sama kaki. Nah, kita perhatikan segitiga ABD dulu. Jika AD sama dengan BD, berarti kan segitiganya adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maka sudut pada kedua kakinya pasti sama. Jadi kalau sudut P adalah 55 derajat, maka sudut ABD juga nilainya 55 derajat. Sehingga, nah, kita ingat, jumlah sudut pada segitiga itu kan 180 derajat. Kalau sudut di titik A adalah 55 derajat, sudut di titik B juga 55 derajat, maka sudut di titik D atau sudut BDA adalah 180 dikurangi 55 tambah 55 atau 70 derajat. Atau teman-teman coba bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi di sini kalau sini 55, sini kan juga 55 karena ini sama kaki. Yang sini sisanya dari 180 berarti sini adalah 70 derajat. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga yang BCD, segitiga yang kedua ini. Nah, di situ sudut pada titik D itu kan merupakan sudut yang berpelurus. Ingat, sudut berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi, yang ini kan lurus, berarti jumlahnya adalah 180. Kalau sini 70, berarti sudut yang sini adalah 110 derajat. Nah, sekarang kita masih perhatikan dulu segitiga BCD ini. Ingat, jumlah sudut pada segitiga kan 180. Berarti kita bisa mencari nilai X. Nilai X berarti sama dengan 180 dikurangi 110 tambah 48. Hasilnya adalah 22 derajat. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Harga 2 pensil Rp5.000 dan harga 1 buku Rp Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar dengan uang Rp100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah berapa rupiah? Nah, di sini sudah diketahui bahwa harga 2 pensil adalah Rp5.000. Artinya harga 1 pensilnya berarti Rp2.500. Dan harga 1 buku adalah Rp Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Maka uang yang dibayarkan oleh Amir berarti adalah 5 kali
harga satu buku ditambah 10 kali harga satu pensil, atau 5B ditambah 10 dikali 2.500, atau 5B ditambah 25.000. Itu uang yang dibayarkan oleh Amir. Karena Amir membayar dengan uang Rp100.000, maka kembalian yang diterima oleh Amir berarti sama dengan 100.000 dikurangi 5B ditambah 25.000, atau berapa? 100.000 kita kurangi dengan 25.000 berarti 75.000 min 5B. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, di situ jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk 4 min A kuadrat per 3A min 6 senilai dengan berapa? Nah, di sini persamaan 4 min A kuadrat per 3A min 6 bisa kita ubah menjadi 4-nya kita ubah jadi 2 kuadrat, sehingga menjadi 2 kuadrat min A kuadrat dibagi 3A min 6. Nah, kita ingat lagi bahwa A kuadrat min B kuadrat bisa kita ubah menjadi A min B dikali A plus B. Sehingga di sini 2 kuadrat min A kuadrat bisa kita ubah menjadi 2 min A dikali 2 plus A. Nah, dari persamaan ini boleh kita coret 2 min A dan A min 2. Hasilnya adalah negatif 1. Berarti persamaannya tinggal negatif 1 dikali 2 plus A per 3, atau negatif 2 min A per 3, atau min A min 2 per 3. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hasil pengurangan 3X plus Y per 3 oleh Y min 2X per 2 adalah berapa? Nah, ingat, untuk mengurangi atau menjumlahkan bentuk pecahan, yang perlu kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 3 dan 2, maka kita samakan menjadi 6, sehingga persamaannya menjadi berapa? Nah, di sini ketika penyebutnya kita ubah menjadi 6, maka hasilnya 6 dibagi 3, kan 2. 2 dikali 3X plus Y. Kemudian kurangi 6 bagi 2, kan 3. 3 kali Y min 2X. Atau jadi 2 kali 3X plus Y min 3 kali Y min 2X per 6. Atau sama dengan 2 kali 3X kan 6X. 2 kali Y, 2Y. Min 3 kali Y min 3Y min 3 dikali min 2X plus 6X. Nah, dari sini kita jumlahkan yang variabelnya sama, 6X tambah 6X, berarti 12X, 2Y min 3Y min Y. Jadi tinggal 12X min Y per 6. Berarti jawabannya adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui A, B, C adalah bilangan real positif. Jika akar BC per akar A pangkat 4, B pangkat 5 sama dengan AB, maka C sama dengan berapa? Nah, soal ini berkaitan dengan akar dan pangkat. Nah, dari persamaan yang ada di soal, akar BC per akar A pangkat 4, B pangkat 5 sama dengan AB, di sini akar A pangkat 4, B pangkat 5-nya boleh kita pindah ke ruas kanan. Berarti persamaannya menjadi akar BC sama dengan AB dikali akar A pangkat 4, B pangkat 5. Nah, sekarang kita lihat di ruas kiri, kan di sini ada akarnya. Untuk menghilangkan akarnya, caranya bagaimana? Oke, tinggal kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti persamaannya menjadi BC sama dengan yang kanan juga kita kuadratkan, AB kuadrat akar A pangkat 4 B pangkat 5 dikuadratkan. Sehingga tinggal gimana? Di sini AB kuadrat kan sama aja A kuadrat B kuadrat. Kemudian di sini akar A pangkat 4 B pangkat 5 kalau dikuadratkan berarti kan sama dengan yang tadi, akarnya hilang. Berarti persamaannya menjadi BC sama dengan A kuadrat B kuadrat dikali
A pangkat 4 B pangkat 5. Atau BC sama dengan A kuadrat dikali A pangkat 4 kan jadi A pangkat 6. B pangkat 2 dikali B pangkat 5 kan jadi B pangkat 7. Sehingga nilai C-nya sama dengan A pangkat 6 B pangkat 7 dibagi B. B pangkat 7 dibagi B berarti tinggal B pangkat 6. Atau C-nya berarti tinggal A pangkat 6 B pangkat 6. Berarti jawabannya adalah yang E, A pangkat 6 B pangkat 6. Oke guys, itu aja dulu untuk video kali ini. Tunggu pembahasan soal-soal berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga kalau menurut kalian channel ini bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.